Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri, cara substitusi, dan cara pemfaktoran. And today kita akan pelajari bagaimana menentukan nilai limit dengan menggunakan sifat-sifat dasar limit fungsi trigonometri. So, keep watching this video. Berikut adalah sifat dasar limit fungsi trigonometri yang harus kalian ketahui. Yang pertama, limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Dan yang keempat, limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Jika kalian perhatikan, keempat sifat ini hanya berlaku untuk sin dan tan, dan semuanya bernilai 1. Syaratnya adalah koefisien x pada pembilang dan koefisien x pada penyebut adalah sama. Perhatikan baik-baik. Yang atas x, yang bawah juga x. Yang atas x, yang bawah juga x. Begitu juga dengan yang tan. Sifat ini hanya berlaku untuk x mendekati 0. Oke, langsung ke contoh. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0, 3x per sin 5x. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat dasar limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Nah, ingat bahwa x yang atas dan x yang bawah harus sama. Bagaimana jika tidak sama? Bagaimana jika yang atas 3x, yang bawah 5x? Caranya adalah kita harus melakukan manipulasi aljabar, sehingga sama dengan limit x mendekati 0, 3x per sin 5x, kita kalikan dengan 5x per 5x. 5x ini dari sin 5x, jadi kita tinggal mengikuti sinnya saja. Karena perkalian bersifat komutatif, kita bisa tukar tempat antara 3x dengan 5x. Sehingga sama dengan limit x mendekati 0, 5x per sin 5x dikali 3x per 5x. Karena yang atas dan yang bawah sudah sama, yaitu sama-sama 5x, maka kita bisa menggunakan sifat dasar limit yang ini tadi. Sehingga limit x mendekati 0, 5x per sin 5x sama dengan 1 dikali 3x per 5x sama dengan 3 per 5. Sehingga hasilnya adalah 3 per 5. Bagaimana? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Limit x mendekati 0, tan 2x per 4x. Caranya sama dengan soal yang nomor 1. Kita gunakan sifat dasar limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Lagi-lagi kita harus melakukan manipulasi aljabar, sehingga sama dengan limit x mendekati 0, tan 2x per 4x kita kalikan dengan 2x per 2x. Kita tukar tempat antara 4x dengan 2x, sehingga sama dengan limit x mendekati 0, tan 2x per 2x dikali dengan 2x per 4x sama dengan tan x mendekati 0, tan 2x per 2x. Karena sudah sama atas dan bawah, maka hasilnya adalah 1 dikali dengan 2x per 4x sama dengan 2 per 4, sehingga hasilnya adalah 2 per 4, atau jika disederhanakan menjadi setengah. Jika kalian perhatikan, dari dua soal ini terdapat keunikan antara soal dengan jawaban. Perhatikan baik-baik. Untuk nomor 1,
Angka pada soalnya adalah 3/5. Jawabannya juga 3/5. Begitu juga dengan yang nomor 2. Angkanya adalah 2/4 dan hasilnya adalah 2/4 atau setengah. Nah, dari keunikan-keunikan tadi, kita bisa menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan trik cepat. Trik cepatnya adalah jika ada x mendekati 0, ax per sin bx, atau limit x mendekati 0, sin ax per bx, maka hasilnya adalah a per b. Begitu juga dengan limit x mendekati 0, ax per tan bx, atau limit x mendekati 0, tan ax per bx, hasilnya juga a per b. A per b ini diperoleh dari koefisien x yang atas dan koefisien x yang bawah. Yang atas ax, yang bawah bx, maka hasilnya a per b. Yang atas ax, yang bawah bx, hasilnya adalah a per b. Jadi kita tinggal mengikuti koefisien dari x saja. Trik cepat ini juga berlaku untuk sin per sin, tan per tan, atau sin per tan, tan per sin, dan semuanya x mendekati 0. Oke, kita coba menyelesaikan soal ini dengan menggunakan trik cepat. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0, 4 tan 3x per 3 sin 2x. Atau bisa kita tulis 4/3 limit x mendekati 0, tan 3x per sin 2x. Nah, berdasarkan trik cepat tadi, maka hasilnya adalah 4/3 dikali 3/2. Coret-coret, coret-coret, sisa 2, maka hasilnya adalah 2. Bagaimana? Gampang kan? Soal nomor 4. Limit x mendekati 0, x dikali tan 8x per sin 3x dikali tan 2x. Nah, untuk soal ini kita pasang-pasangkan terlebih dahulu. Sama dengan limit x mendekati 0, x pasangannya adalah sin 3x dikali limit x mendekati 0, tan 8x pasangannya adalah tan 2x, sehingga sama dengan 1/3 dikali 8/2. Coret-coret, sisa 4, maka hasilnya adalah 4/3. Soal nomor 5. Limit x mendekati 0, sin 5x dikurangi sin 3x per 2x. Nah, kita pisah-pisah terlebih dahulu. Limit x mendekati 0, sin 5x per 2x dikurangi limit x mendekati 0, sin 3x per 2x, sehingga sama dengan 5/2 dikurangi 3/2, hasilnya adalah 2/2 atau sama dengan 1. Next, soal yang ke-6. Tentukan nilai dari limit x mendekati 0, x ditambah sin 2x per 4x dikurangi sin 3x. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu melakukan manipulasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan seper x. Kita kalikan masing-masing sukunya dengan seper x. Sehingga sama dengan limit x mendekati 0, x per x ditambah sin 2x per x per 4x per x dikurangi sin 3x per x, sehingga sama dengan 1 ditambah 2 per 4 dikurangi 3. 1 tambah 2, 3 per 4 kurangi 3, 1, sehingga hasilnya adalah 3. Soal yang ke-7, limit x mendekati 0, 2x dikali sin 6x per tan kuadrat 2x. Nah, jika ada pangkat di sini, maka kita jabarkan terlebih dahulu. Sama dengan limit x mendekati 0, 2x sin 6x per
tan kuadrat 2x. Karena kuadrat maka tan 2x nya ada 2. Tan 2x dikali tan 2x. Nah, setelah itu kita pasang-pasangkan. Limit x mendekati 0, 2x pasangannya dengan tan 2x dikali limit x mendekati 0, sin 6x pasangannya dengan tan 2x, sehingga diperoleh 1 dikali 6/2 atau sama dengan 3. Next, soal yang ke-8, tentukan nilai dari limit x mendekati 0, 2x pangkat 3 per sin kuadrat 4x tan x. Sama seperti contoh sebelumnya, jika ada pangkat maka kita jabarkan terlebih dahulu. Maka sama dengan limit x mendekati 0, 2x pangkat 3, berarti 2x nya ada sebanyak 3. 2x dikali 2x dikali 2x per sin kuadrat 4x, berarti sin 4x nya ada sebanyak 2. Sin 4x dikali sin 4x dikali tan x. Jika kalian sudah paham dengan konsep sebelumnya dan trik cepatnya, maka kita tidak perlu memasang-masangkan lagi. Cukup kita ambil angka-angkanya saja, sehingga sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 4 kali 4 kali 1. Nah, tinggal disederhanakan saja. 2 coret sisa 2, coret lagi, coret sisa 2, sehingga hasilnya adalah setengah. Soal nomor 9, limit x mendekati 0, tan kuadrat 3x per 36x kuadrat. Kita jabarkan terlebih dahulu. Limit x mendekati 0, tan 3x dikali tan 3x per, nah hati-hati, 36x kuadrat, yang kuadrat adalah x nya saja, 36 nya tidak ikut kuadrat, sehingga 36x dikali x sama dengan 3 kali 3 per 36 kali 1 sama dengan 9 per 36, dan hasilnya adalah 1/4. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Dari 9 contoh soal sebelumnya, itu hanya untuk x mendekati 0 serta fungsi sin dan tan. Nah, bagaimana jika terdapat cos pada fungsi yang akan kita cari nilai limitnya? Dan bagaimana jika x tidak mendekati 0? Untuk kasus yang pertama, terdapat cos pada fungsi. Saya akan memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama, limit x mendekati 0, sin 6x per 3x kali cos x. Untuk soal ini, kita bisa langsung menggunakan sifat dasar limit fungsi trigonometri, dan kita pisah terlebih dahulu, sehingga sama dengan limit x mendekati 0, sin 6x per 3x dikali dengan limit x mendekati 0, 1 per cos x, sehingga sama dengan 6/3 dikali 1 per cos x nya kita ganti dengan 0, sehingga cos 0 sama dengan 2 dikali 1 per cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2. Soal yang kedua, limit x mendekati 0, cos 2x dikurangi 1 per 4x tan x. Nah, untuk soal ini kita tidak bisa langsung menggunakan sifat dasar limit, sehingga kita harus memodifikasi terlebih dahulu. Ingat bahwa cos 2x itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, sehingga kita ganti cos 2x nya dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, sehingga sama dengan limit x mendekati 0, 1 dikurangi 2 sin kuadrat x dikurangi 1 per 4x dikali tan x. 1 dikurangi 1, 0, sehingga sisanya adalah limit
X mendekati 0, negatif 2 sin kuadrat X per 4X tan X. Karena di sini kuadrat, berarti kita jabarkan terlebih dahulu, sehingga sama dengan limit X mendekati 0, negatif 2 sin X dikali sin X per 4X dikali tan X. Nah, kita tinggal mengambil angka-angkanya saja, sehingga sama dengan negatif 2 dikali 1 dikali 1 per 4 dikali 1. 2 dan 4 dicoret sisanya 2, sehingga hasilnya adalah negatif setengah. Bagaimana? Sampai di sini paham? Oke, lanjut kasus yang kedua, yaitu jika X tidak mendekati 0. Kita coba selesaikan soal berikut ini. Limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per X dikali sin X dikurangi 2. Aduh Bu, kok ribet banget ya? Tenang, jangan bingung, jangan bimbang, semua bisa diselesaikan kok. Nah, pertama, kalian faktorkan fungsi yang atas terlebih dahulu, sehingga sama dengan limit X mendekati 2, faktornya adalah X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2, per yang bawah tetap X sin X dikurangi 2. Nah, kemudian kalian pisah-pisah. Limit X mendekati 2, X dikurangi 1 pasangannya dengan X dikali limit X mendekati 2, X dikurangi 2 pasangannya adalah sin X dikurangi 2. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang atas dan yang bawah sama, yaitu sama-sama X dikurangi 2. Ingat sifat dasar limit X mendekati 0, X per sin X itu sama dengan 1. Nah, syaratnya adalah X yang atas dan X yang bawah harus sama. Jika kalian ganti X-nya dengan 0, maka hasilnya adalah 0 per sin 0. Nah, kembali lagi ke sini. Jika kalian ganti X-nya dengan 2, maka hasilnya adalah 2 dikurangi 2, 0 per sin 2 dikurangi 2, 0. Jadi sama-sama 0 per sin 0. Sehingga yang ini hasilnya juga sama dengan 1. Sehingga sama dengan, nah yang ini kalian ganti saja X-nya dengan 2. 2 dikurangi 1 per 2, dan yang ini adalah 1. Sehingga hasilnya adalah setengah. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini paham? Oke, tak terasa materi bab 1 sudah selesai. Untuk itu, persiapkan diri kalian untuk mengikuti evaluasi atau ulangan harian yang akan diadakan hari Rabu pada tanggal 12 Agustus 2020. Nah, jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui WhatsApp, email, Instagram, atau bisa komen di bawah ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.